Seorang artis DJ kontroversial menarik perhatian dunia musik dan media dengan penampilannya yang unik. Perempuan yang dikenal sebagai DJ Horse Girl tersebut memilih untuk menjalani serangkaian operasi plastik yang mengubah dirinya menyerupai kuda. Diketahui keputusan operasi diambilnya sebagai langkah untuk mempertahankan popularitas di tengah semakin banyaknya artis di industri hiburan saat ini. Why not? I don't know. I'm not a fan of this generational thing of you don't understand where this is coming from. Like let the people enjoy it and have fun, and at least they're going out there, not just on their phone, having a good time. As long as they're being respectful, and yeah, they create maybe silly little dances and do this funny thing that looks like riding a horse. So maybe I like it. Diketahui DJ Horse Girl berdomisili di Berlin. Unggahan terkait DJ Horse Girl memenuhi lini masa dan menuai beragam komentar publik. Mengingat di saat sejumlah perempuan dioperasi lantaran ingin tampil cantik, namun DJ Horse Girl rela operasi menyerupai kuda demi ketenaran. Ya sebenarnya bebas-bebas aja ya, cuman biasanya kan orang kalau berubah untuk mempercantik. Kalau bikin makin aneh gitu, bingung juga sih aku. Tapi sebenarnya haknya dia juga sih ya, badannya mau diapain, mukanya mau diapain, cuma sayang aja kan pasti ya before-nya lebih cakep lah, tapi mungkin dia lebih puas sama dia sekarang. Kalau aku lihat videonya tadi serem sih. Menurut aku itu serem. Soalnya Tuhan kasih kita sebagai manusia karena apa kita mau jadi binatang. Komentarnya saya juga belum bisa komentar banyak ya karena nggak gitu jelas ya itu beneran asli operasi atau mungkin pakai topeng-topengan atau gimana. Cuma yang jelas gimana ya, zaman sekarang tuh kayak pengen viral orang-orang tuh ya, kayak melakukan berbagai hal yang gak masuk akal demi viral, menghalalkan segala cara lah gitu. Tapi menurut saya sih kayak yuk bikin hal yang positif gitu, nggak harus yang aneh-aneh kayak gitu buat viral. Masih banyak loh cara yang normal dan cara-cara yang positif buat jadi viral. Mungkin berkarya, dibagusin karyanya, atau apa ya, kolaborasi dengan teman-teman lainnya gitu. Masih banyak lah pilihan-pilihan opsi lain yang normal dan positif menurut saya. Jadi jangan ditiru untuk teman-teman. Di lain tempat, kerap tampil mesra dan romantis dengan Tiko Aryawardana, mendadak Bunga Citra Lestari buat pengakuan mengejutkan. Wanita yang akrab dengan sebutan BCL tersebut mengaku enggan hamil lagi saat diwawancarai salah satu media di Malaysia. Lantas benarkah BCL enggan hamil lagi lantaran belum siap menanggung resiko hamil di usia yang tak lagi muda? So far ya, sampai detik ini aku berbicara tidak berniat untuk punya anak lagi karena Noah juga sudah teenager. And I'm already 41, I think it's risky, bukan rezeki ya. It's quite risky untuk punya anak di umur over 40, dan aku masih pengen untuk meminimize segala risiko supaya aku bisa hidup lebih lama dengan Noah lah. Ya, sejauh ini BCL dan suaminya memang tidak merencanakan program omongan, namun BCL tak menolak jika kedepannya Tuhan memberikan rezeki anak untuk dirinya dan suami. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang ditakdirkan Allah, kita nggak bisa tolak karena hanya perlu dijalani, tapi tidak ada rencana. So far kita nggak punya rencana untuk ada baby bump itu. Mungkin itu cuma kebanyakan makan atau mungkin lagi bloated. Ya, BCL saat ini terlihat sangat menikmati kehidupan barunya pasca menikah dengan Tiko. Meskipun di tengah perjalanannya, Tiko harus terseret kasus hukum terkait dugaan penggelapan uang yang dilaporkan mantan istrinya. Meski begitu, nampaknya BCL tak terlalu ambil pusing dan menyerahkan urusan tersebut langsung kepada suaminya agar menyelesaikan sendiri bersama kuasa hukum. Tak hanya BCL yang menikmati kehidupan, putra sematawayangnya Noah Sinclair saat ini diketahui juga tengah menikmati liburan di kediaman Oma Opa di Kuala Lumpur, Malaysia. Di momen liburan kali ini, Noah hanya pergi bersama BCL, sementara Tiko hanya terlihat mengantar Noah dan BCL sampai bandara. Yang lari. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Let's go. Bye. Oh iya. Dan melalui akun Instagram pribadinya, BCL pun mengunggah momen bersama dengan keluarga almarhum suami Ashraf Sinclair saat di Malaysia.
Sementara itu di lain tempat, hubungan Gisela Anastasia dan Gading Martin kembali menjadi sorotan publik. Belum lama ini Gading dan Giselle memang cukup membuat publik baper dengan momen kebersamaan Gading dan Giselle saat mengajak Gempi liburan bersama ke Australia. Tak ditampik Gading ataupun Giselle, momen liburan keluarga tersebut memang menjadi salah satu momen yang memorable untuk Gading, Giselle, dan Gempi. Enggak. Maksudnya semua berita-berita pokoknya kita liburan karena memang liburan sama Gempi. Kebetulan ya kita liburan ya bareng gitu karena Gempi kan liburan naikkan sekolah kan setahun sekali. Kebetulan memang si Giselle ada lari dulu dan Gempinya terus libur dan saya mengosongkan waktu memang untuk liburan ini gitu karena ya momen kan gak keulang gitu. Gempi makin gede gitu, sekolah juga nanti makin susah buat dianya. Jadi menikmati masa-masa ketika Gempi masih bisa menikmati masa kecilnya lah gitu. Kemarin itu kan liburannya sekalian aku lari, tapi pas 5 hari pertama Gempi tuh demam tinggi, jadi kayak kita lumayan kasihan gitu sih karena isi acaranya kan full dari Queensland Tourismnya bagus-bagus, nyenengin tempat main Gempi semua gitu, tapi dia kayak demam gitu, jadi kita kayak aduh, tapi untung anaknya emang tenaganya banyak, semangatnya tinggi, jadi dia tetap ikut walaupun nggak bisa selincah biasanya. Terus untuk di hari keberapa tuh kita ketemu orang Indonesia di sana yang bisa kasih rekomendasi dokter yang mungkin mau kasih obat Gempi yang lebih agak cepat sembuh. Akhirnya pas sama bapaknya udahlah dia full main. Banyakan ngelihat hewan sih di sana karena di Australia itu ternyata banyak wildlife yang bisa diamati yang menyenangkan lah buat anak-anak, jadi ilmu pengetahuan. Ya, momen liburan Gading, Giselle, dan Gempi pun seakan membuat harapan untuk sejumlah warganet yang memang kerap ingin melihat keluarga Gading dan Giselle utuh kembali. Namun benarkah meski terlihat harmonis bersama Giselle dan banyak yang berharap Gading bersatu lagi dengan Giselle, namun Gading memastikan dirinya tidak akan rujuk? Iya, kalau netizen kan ngelihatnya fotonya, tapi kan kita di situ kebersamaannya untuk Gempi gitu. Kan Giselle juga udah punya pasangan, jadi kita nggak mau ganggu kayak begitu. Jadi kita pure memang untuk Gempi lah gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih 100% kebahagiaan untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya bisa jalan-jalan bertiga, kenapa enggak? Gitu kan pasti akan sering bahkan banyak sekali waktu-waktu yang kita lewatkan bertiga. Gempi nanti masuk SMP, Gempi masuk SMA, ulang tahun ke-17, masuk kuliah. Mudah-mudahan umur kita panjang, semuanya bisa ngelihat Gempi ya wisuda gitu, nikah kan itu harus dilalui bersama-sama gitu. Karena kan sampai kapanpun kita orang tuanya. Keputusan Gading terkait tidak akan rujuk dengan Giselle nampaknya bisa dimaklumi mengingat kabar yang beredar Giselle kembali berpacaran dengan Rino Sudarjo. Di beberapa momen Giselle dan Rino kerap terlihat menghabiskan waktu bersama, baik olahraga bareng ataupun sekedar menemani Giselle jalan-jalan. Lantas benarkah sosok Rino, pengusaha tajir, berhasil membuat Giselle sulit berpaling ke lain hati? Aduh nggak tahu, kita mah udah tua gini, doain aja ya. Sebelumnya juga emang selalu berdoa sih, kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak ngapa-ngapa, maksudnya kayak mesti ganti gitu, agak capek ya, mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi. Hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, dengan segala kriterianya, cinta Tuhan dong gitu, yang ini, yang itu gitu.